Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensifnya kita mulai. Mudah-mudahan sebentar lagi penguji satu lagi, Bu Rialita, akan segera bergabung. Nampaknya beliau ada masalah dengan sinyalnya. Tidak apa-apa, Bu Yopi, silakan membaca Al-Quran, kemudian diteruskan dengan menulis, siapkan spidol dan kertas, lalu berikutnya tunjukkan sedikit cuplikan dari praktek pembelajaran, hanya sedikit saja, sekitar 2-3 menit, lalu diakhiri nanti dengan tanya jawab, ya. Tanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah dipelajari, yaitu materi profesionalisme dan materi dari modul pedagogi. Dipersilakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Oke, sudah cukup. Naj'alil arda mihada. Sadaqallahul Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, bacaan Al-Quran yang sangat bagus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murid-murid Bu Yovita seperti itu nanti, lebih dari itu malah ya. Iya. Bu Yovita di Ma'had ya, di pesantren. Apa Bu? Ngajarnya di pesantren atau di madrasah Bu, MTS. Iya, maksudnya di madrasahnya di Ma'had bukan? Hah? Di Madrasah Sanawiyah. Oke. Baik, boleh kameranya diturunkan dikit supaya terlihat proses menulis. Ya, Bu. Gimana teknisnya? Begitu. Terlihat di kertasnya. Apa nggak nampak orang nanti bisa dinaikkan lagi. Atau Ibu Yubita mundur dikit bisa. Supaya terlihat kertas. Mundur dikit bisa. Oke, itu udah bagus tuh. Oke, silakan tulis yang dibaca tadi apa namanya? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Cuma prosesnya saya tidak bisa lihat. Gimana teknisnya ya? Hampir tuh, sedikit lagi. Kelihatan, Bu? Hampir. Tapi belum. Seperti itu ya. Oke. Baik. Ya, Bu? Udah. Coba silakan menulis. Oke, coba saya lihat hasilnya. Tulisannya, Ibu. Ibu. Amma yatasaalun. Oke, cukup lah. Alhamdulillah ya. Huruf-hurufnya udah betul, cuma tulisannya tinggal tinggal dipercantik saja tulisannya. Tapi prinsipnya huruf-hurufnya sudah betul. Saya tadi membayangkan tulisannya juga seindah bacaan Al-Qur'annya. Tapi ya nggak apa-apa, segitu udah bagus. Tinggal itu aja dipoles, dilatih sehingga lebih rapi, lebih indah, huruf-hurufnya lebih indah. Ya, Bu Yovita. Iya, Bu. Baik, nampaknya memang Bu Rialita ada masalah di suara pada laptopnya. Sebentar lagi mungkin insya Allah bergabung ya. Sekarang mari kita lihat
apa namanya ya? Jangan dulu mengajar. Oh, alhamdulillah Bu Relka sudah connect. Silakan Ibu mengajar mungkin dalam waktu 2 atau 3 menit saja. Sekarang jam 8.12, insya Allah 14.15 selesai ya. Ngajinya Dua sudah, Bu? atau Ngaji. 2 atau 3 menit. Ngaji sudah, alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Nulis Al-Quran juga mantap. Nah, kita dengarkan apa namanya praktek mengajarnya 2 atau 3 menit. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan anak-anak Ibu, silakan. Ketua kelas. Sudah, terima kasih. Kemudian silakan baca doa sama-sama. Sudah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, siapa teman yang tidak hadir hari ini? Oh ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah siap ya. Tidak ada yang mengantuk hari ini. Ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang sujud syukur. Pernah tak kalian mendengar kata-kata sujud syukur? Oh, pernah. Pernah tak kalian melihat orang yang sujud syukur? Pernah. Oh, alhamdulillah. Pernah kalian melihat dan pernah kalian dan tahu kalian apa itu sujud syukur. Baiklah, materi kita pada hari ini tentang sujud syukur. Yang pertama, kalian nanti akan menjelaskan tentang pengertian sujud syukur, dalil yang memerintahkan kita untuk sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, bacaan ketika sujud syukur. Nah, untuk lebih pendalaman materi kita, silakan anak ibu kita bentuk kelompok dulu ya, 3 kelompok. Silakan duduk menurut kelompok yang telah Bu bagikan. Oke, dah. Ini ada sebuah LKPD. Silakan anak-anak Ibu melihat gambar yang ada di LKPD. Silakan ya. Kalian amati gambar ini. Setelah nanti kalian mengamati dan melihatnya, silakan nanti diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian buatlah pertanyaan dan tanggapan kalian tentang gambar yang kalian amati. Oke? Ya, dapat dipahami? Oke, silakan kerjakan. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan, ini ada tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua masih di LKPD. Ini tata cara sujud syukurnya. Nah, perhatikan. Ada, kemudian doa, kemudian bacaan ketika sujud. Nah, setelah kalian melihat membacanya dan materi, dan dari sumber-sumber lainnya, yaitu buku paket yang telah Bu bagikan, kemudian dengan teman kalian tulislah resumenya di bawah ini ya. Oke, Bu beri waktu untuk mengerjakannya selama 15 menit. Nah, setelah itu, udah siap? Oh, udah. Sekarang waktunya kita mempresentasikannya masing-masing kelompok ke depan, perwakilan dari kelompoknya ya, ke depan satu-satu. Untuk mengemukakan hasil dari diskusinya dari mengamati gambar yang telah dibagikan tadi. Silakan kelompok 1. Ya, bagus. Penampilan dari kelompok 1 sangat bagus sekali ya. Nah, dari pemaparan teman kalian tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Ada, silakan dijawab kelompok 1. Dah, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Apakah yang menanya sudah puas dengan jawaban temannya? Alhamdulillah. Dah mengerti? Sudah. Dah. Untuk pemahaman kalian lagi, silakan buka buku paket yang telah Bu berikan, yaitu buku paket Tiki, Sensitif Kurikulum 13. Kemudian ada materi yang Ibu sampaikan.
Ini terlihat di papan tulis media yang Bu tampilkan ya. Ini untuk menambah materi kalian. Nih, dah lihat ya. Fokus yang Bu tampilkan, PowerPoint-nya. Apa itu sujud syukur? Silakan dicatat ya dalam buku masing-masing. Ditambah dengan ada juga buku paket yang Bu berikan. Kemudian dalilnya silakan kalian buka Al-Quran terjemahannya. Surat Ibrahim dan surah Al-Baqarah ayat 7 ya. Ini. Nah, ini sebab-sebab sujud syukur. Silakan. Kemudian syarat dan cara sujud syukur. Ya, lihat materi Ibu ya. Nah, udah. Silakan kerjakan ya. Waktunya 10 menit. Cukup, Ibu. Cukup ya. Akan diakhiri. Sudah selesai? Dah, sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sama-sama kita simpulkan Selesai. ya. Nah, setelah itu ada tugas dari Ibu. Ini tugas mandiri. Silakan jawab pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Oke? Dah, kumpulkan. Selesai, Bu. Nah, Ya. untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, silakan Anda semuanya menilai pembelajaran Ibu pada hari ini. Silakan ditulis di kertas, tak usah bikin nama ya. Dan selama kalian diskusi tadi, Ibu telah menilai kalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kegiatan penutup nggak terlalu perlu di sini. Makanya dari tadi sudah dapat kegiatan inti, kami sudah dapat poinnya dan cukup begitu ya. Oke, harus menghabiskan waktu 8 menit juga ya ternyata ya. Tadi 8.12 mulainya, kami berharap bisa selesai 5 menit, tapi ternyata enggak. Oke, keseluruhan pembelajarannya Bu Yopita sudah bagus. Sekarang langsung kita pindah ke materi ini, ujian tanya jawab, ujian lisan. Tadi materinya tentang sujud syukur. Ada gambar tadi, menarik ya, gambar pemain bola sedang sujud syukur. Mungkin ada gambar lain lagi nanti bisa ditampilkan di Idola, acara apa namanya itu ya, acara mencari bakat di TV-TV seperti Idol dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga tuh yang penyanyi-penyanyi meskipun pakaiannya minim tapi sujud syukur. Menurut Ibu bagaimana tentang itu? Apakah seperti itu sujud syukur? Menurut saya itu tidak termasuk sujud syukur karena salah satu syarat sujud syukur itu harus menutup aurat, Bu. Harus menghadap kiblat, itu syaratnya. Kalau seandainya orang penyanyi pencari bakat itu kan auratnya terbuka, Bu. Jadi mereka tuh hanya melakukan sujud seperti biasa saja, itu tidak termasuk, menurut saya itu tidak termasuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan sikap critical thinking pada siswa? Apa tugas yang diberikan dalam hal sujud syukur ini? Critical thinking itu kan mereka itu akan berpikir dulu kan, dengan saya akan memberikan sebuah gambar, kemudian mereka akan mengamati gambar, kemudian setelah mengamati itu mereka menganalisa gambar tersebut dan kemudian memberikan tanggapan, kemudian pertanyaan tentang gambar yang telah saya berikan. Tanggapannya tanggapan lepas atau tanggapannya digiring gitu? Bagaimana bentuk Karena kalau tanggapan itu kan bisa apa saja, namanya menanggapi. Ada nggak digiring mereka kepada misalnya membandingkan dengan teori dengan aturan-aturan syukur? Ya, apa contoh tugas? Iya, masih dalam arahan Bu, masih kita melakukan dalam konteks pembelajaran kita gitu.
Tetapi mereka saya berikan pemikiran yang lepas, dalam artian masih dalam konteks tentang pembelajaran sujud syukur. Seperti itu, Bu. Oke. Saya pikir bagus nanti harusnya bukan harus disarankan ya untuk untuk rencana tidak lanjut siswa atau peserta didik diberikan tugas yang mengarah kepada untuk menganalisis apa peristiwa yang mereka temukan di lapangan tentang dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dari tingkat frekuensi orang sujud syukur dia sendiri, dia memulai dengan dia sendiri. Ketika dia mendapatkan nikmat apa dia sujud syukur, atau dia nggak pernah melakukan sujud syukur, atau mungkin ketika orang merasakan yang mana sih yang sebenarnya nikmat sehingga patut disyukuri gitu, diwujudkan dengan sujud syukur. Jangan-jangan orang menganggap jadi juara baru sujud syukur. Padahal bangun pagi dalam keadaan sehat itu juga nikmat yang patut disyukuri dan orang perlu sujud syukur. Itu dalam tindak lanjut bisa sehingga siswa menemukan ya sehingga kita bisa mengembangkan critical thinking, berpikir kritis pada siswa. Kenapa orang ya kok susah sujud syukur, termasuk mungkin dia sendiri. Oh, itu barangkali karena memaknai sesuatu yang disyukuri itu apa, memaknai nikmat gitu. Jangan-jangan yang dipahami nikmat kalau pemain bola ketika gol gitu, padahal nggak patah saja udah syukur kan. Nggak patah ketika bermain sebenarnya udah syukur gitu. Bisa menyelesaikan permainan walaupun tidak menang itu sebenarnya patut disyukuri, artinya tidak ada hal-hal yang membahayakan dan seterusnya ya. Ini hanya saran Bu supaya siswa kita terbiasa dengan kritis itu dan dia bisa mengembangkan sampai kita ke tujuan pembelajaran aspek sikap, melahirkan pribadi yang gemar mempraktekkan melaksanakan sujud syukur sehingga dia merasakan syukur setiap hari karena banyaknya nikmat gitu. Boleh saya lihat satu rumusan tujuan pembelajarannya, Ibu boleh baca saja rumusan tujuan pembelajaran. Oke, sudah dapat Ibu di EPP-nya? Nah, kita lihat yang satu berarti sikap ya? Iya. Meyakini. Apakah kata meyakini ini tidak perlu ditemukan penandanya Bu, cirinya atau indikatornya, atau dengan kata kerja operasionalnya? Apakah meyakini itu sudah operasional? Kata-kata meyakini sudah operasionalkah atau belum? Meyakini ini belum ya Bu, belum KKO ya? Belum ya, tapi di indikatornya sudah muncul ya. Apakah meyakini itu ada di ranah afektif? Pada jenjang apa ditemukan kata itu? Kalau memang ada ya nggak masalah. Cuma pertanyaannya, yakin itu kan sifatnya masih umum ya. Penandanya kita masih perlu breakdown lagi. Apa sih tanda-tanda orang yakin? Ibu bisa menemukan bisa menyebutkan tanda-tanda orang yang yakin tentang hikmah bersyukur. Apa tandanya? Tanda-tanda orang yang yakin tentang hikmah bersyukur, Bu. Apa tandanya? Ciri-cirinya apa? Dia itu selalu mengucapkan alhamdulillah, kata-kata yang seperti itu ya, Bu. Ya, satu. Terlihat di verbalnya mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua apa lagi? Dari segi perbuatannya itu, Bu. Umpamanya dari segi perbuatannya kan selalu bersyukur itu dia itu umpamanya mendapatkan nikmat apapun. Untuk nikmat apapun yang dia rasakan dia langsung Oke, bukankah itu sangat bagus dijadikan indikator? Sehingga ketika Ibu menilai lebih mudah. Oh ya.
Ibu misalnya tentang sering tidak seringnya siswa melaksanakan sujud syukur, Ibu bisa menggunakan penilaian penilaian diri ya. Nanti mungkin Bu Ita akan meneruskan kepada ini aspek penilaian ya. Saya mau fokus ke tujuan Ibu. Karena saya masih menemukan kata meyakini, makanya saya tanya. Kata meyakini itu indikatornya apa? Ya, ini masih perlu pertanyaan. Oke, kita lihat yang tujuan dari kognitif. Nomor 3. Nomor 3, coba Ibu baca nomor 3. Melalui model discovery learning dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis pengertian sujud syukur dengan percaya diri, baik dan benar. Oke. Rumusannya seperti itu ya. Walaupun ya kita memulainya dengan model discovery learning itu kan sifatnya masih umum juga ya. Sudah dirangkum ya, dirangkum dalam 2 hal malah dengan model dan metode. Dapat menganalisis itu indikatornya 312 indikatornya memahami lagi. Bu Putri, ini kata memahami kan nggak KKO ya, kok muncul di indikator nih? Ibu tahu kan? Tahu nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh, Bu. Ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh memahami? Menggunakan kata memahami dalam indikator, kenapa nggak boleh? Karena ini masih C2, Bu. Bukan karena C2 jawabannya. Maksudnya? Karena tidak operasional. Nggak ada kata memahami di dalam daftar KKO, Bu. Saya berharap Ibu sesudah ini berubah ya. Berubah betul-betul ya. Ya. Ini salah. Catat terus diberi tanda diingat. Kalau kita bikin menentukan gitu, di sana Bu? Dicari dulu di daftarnya. Ya, C2 pemahaman, terus di bawah kata pemahaman itu apa saja KKO-nya, dipilih mana yang cocok. Menjelaskan, yang sesuai. merinci. Misalnya, tapi dicari ya, jangan ditebak-tebak ya. Iya. Itu kata. Oke. Ya, makasih Bu. Oke, kembali ke tujuan tadi. Ini melalui model discovery. Berarti ini tujuan untuk indikator 311 menganalisis. Ya. Menganalisis pengertian syukur. Nah, untuk indikator ini digunakan satu model dan satu metode. Ya kan? Iya, Bu. Nah, ini yang saya bilang tadi masih masih dirangkum. Padahal indikatornya banyak. Langsung dan seterusnya. Kita belum cek yang lain. Ada tidak di sini unsur ABCD-nya, Ibu Yopi? Unsur A, audience, behavior-nya, dan D-nya sekaligus. Pada nomor 3. Boleh disebutkan yang mana unsur A, mana unsur B, mana unsur C, dan mana unsur D? Unsur A itu audiensnya kan Bu, peserta didiknya. Kalau unsur B-nya behavior itu adalah perilaku. Yang perilaku yang akan dilakukan oleh peserta didik. Menganalisis. Contohnya di sini menganalisis itu perilakunya. Menganalisis pengertian sujud syukur. Menganalisis pengertian sujud syukur. Oke. Ya. Kemudian kondisinya mereka ini menganalisis ini kondisinya ketika mereka nanti di diskusi bersama, Bu. Kemudian, ini disebutnya discovery learning. Di mana diskusi bersama? Jadi kemampuan menganalisis itu dicapai melalui kegiatan diskusi, gitu Ibu? Oh bukan, ini melalui model discovery learning ini Bu. Kemudian dengan tanya jawab ini, maaf Ibu. Nah, oke, degree-nya? Degree-nya? Kemudian kriteria yang akan didapatkan yaitu siswa ini bisa tahu tentang pengertian sujud syukur ini dengan baik dan benar, Ibu. Dengan penuh percaya diri, baik dan benar ya. Degree-nya percaya diri, baik dan benar. Oke,
Alhamdulillah, tapi dipahami lagi nanti bagaimana membuat condition Ibu. Iya. Kondisinya apakah diramu secara luas begini, diperhatikan kalau ini indikatornya pencapaiannya seperti apa. Menjelaskan sebab-sebab, cara siswa mencapai kemampuan menjelaskan sebab-sebab ini dengan cara apa, begitu cara rinciannya. Jangan dibuat besar begini kan. Iya, Bu. Oke. Saya pikir cukup untuk ini, Ibu. Kita lanjutkan ke Bu Realita. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini melanjutkan untuk tema berikutnya ya, gitu ya. Nanti menyambung soal indikator ya. Nah, saya beranjak untuk Maaf Ibu, suaranya kurang kedengaran di saya, Bu. Bisa kuatkan volume Ibu. Iya, Bu Ita. Suaranya kayak agak putus-putus gitu. Mungkin di headset enggak? Coba enggak pakai headset. Coba seperti itu. Di headset itu masalahnya, Bu Ita. Malah tak terdengar, Bu. Iya kan, Bu? Kalau nggak pakai headset, justru nggak dengar sama sekali suara. Oh, ini udah mulai Ini terang. udah kedengaran agak jelas sedikit. Okay. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Masih beranjak dari indikator dari IPK yang sudah Ibu rumuskan. Nah, kita akan beralih ke evaluasi, Bu ya. Coba Ibu nampakkan. Oh, oke, boleh. Sudah bisa itu dua. Membiasakan sikap selalu bersyukur. Nah, untuk menilai hasil belajar atau kemampuan ini, teknik penilaian apa yang Ibu gunakan? Ini teknik penilaian afektif, Bu. Penilaian sikapnya, Bu. Iya, afektif itu domainnya ya, atau ranahnya. Nah, untuk domain afektif ada beberapa jenis penilaian. Apa nama jenis penilaiannya, Ibu? Iya. Ibu tahu ada namanya nanti penilaian antar teman. Pernah dengar, Ibu? Ya, penilaian teman sejawat, itu kan, Bu? Iya. Terus apa lagi, Bu? Penilaian sikap diri sendiri. Iya, penilaian diri. Iya. Terus Ibu apa lagi? Nah, ini penilaian dari Ada lain yang muncul. Penilaian apa, Bu? Nah, observasi. Fokus saja di tadi, nggak usah dibuka yang lain. File yang tadi saja. Ya, Bu. Observasi. Ya, observasi, Bu ya. Ya. Ini keterampilan. Ini keterampilan yang sikapnya. Ini keterampilan. Sikap, Ibu. Keterampilan yang sikap. Yang sikap, Bu Yopi. Soal pula itu. Mana sikap? Ini. Ini sikap. Oke. Nah, sikapnya. Tadi membiasakan sikap bersyukur, Bu ya? Ya. Membiasakan sikap bersyukur. Nah, ini sikapnya muncul di sini. Apakah sudah sesuai dengan IPK, Ibu? Betul. Menurut Ibu sudah sesuai atau belum? Belum, Bu. Di sini jujur, disiplin, tanggung jawab. Iya, belum. Berarti kalau Ibu nanti akan mengubahnya sesuai dengan tuntutan yang ada dalam IPK, aspek-aspek apa saja yang akan Ibu cantum? Oh, belum. Saya tanya terlebih dahulu, teknik penilaian yang akan Ibu gunakan ini apakah observasi, penilaian diri, atau teman sejawat, atau jurnal? Ini penilaian observasi nih, Bu. Saya menilai. Observasi. Baik. Kalau memang observasi, nanti aspek-aspek apa saja yang akan Ibu nilai? Sejauh yang bisa Ibu amati dari perilaku siswa. Apakah siswa Ibu sudah bersyukur atau belum ketika mereka telah mempelajari materi ini? Iya. Aspek apa saja, Ibu? Hal-hal apa saja? Apa indikatornya ataupun tanda-tanda bahwa anak-anak sudah
bersyukur atau Bersyukur. membiasakan diri bersyukur. Aspeknya perintah ya, Bu. Tadi sudah kan. Tadi sudah Ibu sebutkan, iya. Dengan lisan tadi, misalnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah setelah Apa buktinya, pelajaran. Bu? Anak-anak itu Oh. bersyukur. Oh, Apa itu, Bu. tanda-tandanya? Iya. Salah Ya, satu. apa, Ibu? Salah satu. Dengan mengucapkan kata-kata hamdalah umpamanya ketika Satu. bersyukur. Satu. Satu. Ya, Yang terus, kedua. Eh, Kan nggak cukup satu dilihat. Dengan perbuatannya, Bu, dia melakukan sujud syukur ketika mendapat kenikmatan gitu. Iya. Terus udah 2, Ibu. Apa lagi, Ibu? Hanya Minimal 2? 4 ya. Ya, seragam dengan ini ya. Minimal 4. Ganti sini. 1, 2, 3, 4. Apa, Ibu? Mengucap hamdalah. Apalagi Ibu tadi sujud syukur langsung dengan praktik. Apalagi Ibu? Nah, Bu. Cuma 2 ya? Kiri-kiri orang bersyukur. Tidak mengeluh juga termasuk bersyukur. Nah, Ibu ya? Ya. Dikasih Iya, tugas mengeluh. Dikasih dapat nilai tugas, rendah. aduh, Ibu. Dapat nilai banyak sebenarnya. Rendah, mengeluh, marah-marah. Ya, Bu ya? Bu. Marah-marah itu kan bagian dari Tidak bersyukur bersyukur. juga. Iya. Tidak bersyukur. Oke, nanti Ibu coba nanti dirubah Ibu ya. Iya, Bu. Dan saya masih bingung ini, kenapa anak MTS di kelas 8 masih memahami, sementara anak MI dimulai dari kelas 3 itu sudah menganalisis. Ini di mana letak errornya itu? Di mana Ibu? Dari mana Ibu mengambil atau mengutip rumusan KD ini, Bu? Bu Yopi di MTS ya? Iya, Bu. Itu dari mana Ibu ambil? KD itu kan sudah ada di silabus, Bu. Silabus. Ya. Silabus itu yang buatnya siapa, Ibu? Pemerintah, Bu. Silabus. Dari silabus itu kita kembangkan. Pemerintah nggak buat silabus. Yang dibuat oleh pemerintah itu kurikulumnya, Ibu. Dalam KMA nomor 183 2019 ya. Jadi itu jadi rujukan kita. Jadi Ibu jangan ngambil dari yang ada di buku. Karena ada juga beberapa pengalaman yang ditulis di buku atau di silabus boleh jadi berbeda dengan yang ada yang tertera dalam kurikulum. Iya, Bu. Memang ini saya kebanyakan melihatnya yang di buku, Bu. Di buku paket Sensipik kurikulum 2013 itu, Bu. Memang. Makanya dicek salah lagi, Bu ya. Dicek lagi ya kemarin. Oke, Bu ya, dicek lagi nanti, Bu ya. Iya, Bu. Ya, kemudian mengenai praktiknya ini. Praktiknya itu adalah mempraktikkan tata cara. Nah, ini dia ya. Coba ke bawah, Ibu. Mempraktikkan sujud syukur ya, Ibu ya. Di bawahnya coba ke bawah. Tampilan tadi. Nah, di atas kayaknya, enggak? Kayak di atas lah ya. Tampilan di atas. Nah, ini. Lewat. Udah lewat. Ya, stop. Oke. Ibu, kalau memang seperti ini, teknik penilaian atau jenis penilaian yang Ibu terapkan apa yang Ibu gunakan? Namanya. Karena kita juga harus tahu teori, Ibu ya. Ya, Bu. Apa namanya, Ibu? Kalau misalnya mempraktikkan cara sujud sahwi, cara sujud syukur, mempraktikkan cara wudhu, mempraktikkan, itu apa nama jenis penilaiannya? Oke, coba Ibu sebutkan secara teoritis ini jenis-jenis penilaian untuk ranah atau domain psikomotor. Berarti belum dikuasai, Bu ya. Ibu pernah dengar penilaian project? Pernah, Bu. Oh, pernah. Ibu tahu, bukan tidak tahu. Project. Kalau begitu siapa, Bu, kawan-kawannya, Ibu? Tetangga-tetangganya? Project, apalagi, Bu? Project wa akhawatuh.
Ada penilaian proyek, penilaian unjuk kerja, ada portofolio. Nah, kalau seperti ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah unjuk kerja atau kinerja? Ini unjuk kerja, Bu. Oh iya, unjuk kerja. Kenapa unjuk kerja, Ibu, jawabannya? Karena ini dipraktekkan langsung oleh peserta didik, dikerjakan langsung. Iya, karena dipraktikkan ya, dipraktikkan. Baik. Nah, kalau memang yang ingin dipraktikkan adalah cara sujud syukur, maka apa yang harus dinilai dari praktik sujud syukur tersebut? Ya, yang harus dinilai itu dari gerakannya, Bu, dari runtutan dari awal, dari dia mulai sampai akhir, sampai bacaannya. Bisa Ibu ungkapkan apa saja tata caranya? Dari awal hingga akhir. Awal niat dulu, Bu, dalam hati, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir untuk sujud, kemudian sujud, kemudian membaca doa sujud, duduk, kemudian salam. Iya. Berarti itu yang Ibu sebutkan itulah yang harus Ibu cantumkan di sini. Iya. Oke, Ibu ya? Iya, Bu. Maksudnya oke ya. aspek yang dinilai itu niat itu, Bu. Semua. Lafalnya. Niat. Ya, berarti lafalnya. Ya, Karena kan kalau untuk praktik berarti harus dijaharkan ya suaranya. Iya. Kemudian dan semua ya rukun-rukun tersebut masukkan kemari, dan kalau Ibu tambah lagi tertib. Satu lagi. Misalnya ya, jadi jangan tidak beraturan ya, tertib. Baik, Ibu, ada waktu sudah habis ya? Oke. Sudah habis. Baik. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya. Terima kasih, Bu Ita. Ini waktu kita memang tinggal sedikit lagi. Udah mau habis. Udah boleh kita selesaikan. Semoga Bu Yopita mendapatkan sesuatu dari ujian ini. Walaupun namanya ujian, tapi mudah-mudahan ada bimbingan, arahan, dan sebagainya yang bisa Ibu ambil ya. Sangat banyak, Bu. Dengan waktu yang sesingkat ini, ilmu yang saya dapatkan. Ya, terima kasih, Bu Ita. Sama-sama ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.